menurut tim lingkungan hidup sedunia dari Swedia, dia katakan bahwa ini umurnya 150 tahun. Dan itu jangan sekali-kali ambil, akan menyebabkan kematian. Orang yang akan ambil itu umur pendek, kalau bukan keluarga yang diambil satu mati. Nama saya itu Ahmadun. Saya lulus di SMA Negeri Lombe, SMP Negeri Lombe. Sekarang sudah Buton Tengah, dulu Pulau Buton. Lalu saya dulu merantau di Ujung Pandang, lalu di Jakarta, dulu sekolah di IC. Saya tingkat sekolah saya itu sarjana muda. Setelah saya ada masalah tanah ini, saya berkecimpung di kebun inilah akhirnya. Ini sekitar tahun 95, tetapi ini hanya dulu sebuah kayu beberapa maka datanglah Mr. Jeff itu, dia pakai sepeda. Lalu dia itu saya tanya, saya bilang, "Anda bukan turis biasa, kenapa kau datang ke sini tidak ada jalan?" Saya mencari kamu di sini, saya akan menceritakan kepada kamu keadaan di sini. Kamu tidak tahu, go come back. Apa itu? Ada orang keluar masuk, tetapi kamu tidak nampak mata. Lalu dia panggil orang yang bisa berbahasa Indonesia. Dia untuk juru bahasanya, dia bawa tiap hari 3 tahun. Dan dia jatuhkan keputusan bahwa tempat ini wajib dikunjungi. Dan kami akan ke sini untuk berwisata dan untuk mengunjungi. Dan kami pergi untuk kembali. Dan begitulah mereka pesannya selalu. Mr. Jeff, dia adalah konsultan Singapura Ilmuwan Tibet yang telah bertugas berbagai mancanegara di seluruh dunia. Lalu dia katakan kepada saya, "Anda tidak tahu tempat ini." Saya bilang, "Saya tidak tahu. Saya hanya punya kebun ini. Ini aku akan membuat kamu menjadi dikenal orang dan tempat ini akan dikenal oleh seluruh dunia dan mereka akan ke sini." Saya bilang, "Untuk apa ke sini?" Katanya, "Tempat ini sangat bagus. Jika kamu ketahui bermanfaat. Ini adalah kegiatan ilmiah." Untuk membuktikan itu, dia undang berbagai universitas Eropa. Banyak tahun, bahkan dia untuk masuk ke sini dulu kan sulit. Dia pakai sepeda aja. Lalu dia memakai budi gaya dari Jakarta, 1,5 juta 1 bulan dia bayar. Fredo nama dia, 2 orang continue ke sini menyuplai ini. Jadi saya sudah katakan dia bawa berbagai universitas Eropa sana. Dia katakan, "I go for come back." Harus ada souvenir, artinya kenangan untuk kami pernah datang ke sini, untuk kenangan tim kami bahwa jika kami datang kembali bahwa pernah kami datang. Kalau begitu kita kasih kode kayu atau apa, ya sesuai kedatangannya. Bahwa kalau model kedatangannya begitu, maka begitulah kita buat. Oke lah kalau begitu. Kalau kamu mampu begitu, berarti kami bisa anggap kamu sebagai profesor. Saya bilang itu tidak penting buat saya. Yang penting kita buktikan tempat ini bahwa benar atau palsu. Karena dia hanya Barat hanya mengenal 2, benar atau palsu. Jika dia palsu, dia tidak akan datang lagi. Setelah itu dia mulai kegiatan itu. Saya akhirnya setelah melihat keadaan begitu, saya dipromosikan oleh Bapak Lutki itu Kepala Dinas Pariwisata Bintan. Dia bawa rombongan Pemda, dia bawa melalui Iwan. Lalu setelah itu tempat ini disurvei, datanglah TNI Polri. Lalu saya dijumpai oleh beberapa anggota polisi bahwa bagaimana kami buatkanlah dengan kami bahwa untuk menandakan bahwa polisi mengetahui tempat ini. Oke lah, saya buat sesuai kedatangannya, begitulah. Lalu TNI dipimpin oleh Letda Simbolis dan Letda M. Yusuf, 2 perwira tinggi itu. Lalu saya katakan, apa hasil survei mereka? Ya apa yang Anda katakan itu betul, tidak bisa berbohong. Akan tetapi itu kan masalah mistik, tidak nampak mata.
Hanya tidak bisa kita pojokkan orang, tidak bisa kita singgung orang, hanya bisa memberikan keterangan keyakinan, soal keyakinan sama dengan agama. Oke lah kalau begitu saya akan lakukan. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Tentang fakta-fakta lapangan tentu melakukan penyelidikan yang bisa dilakukan adalah proses sejarah. Proses sejarah berkelanjutan. Artinya setiap yang saya katakan di sini selalu beberapa tahun kemudian membuatkan bukti-bukti yang tidak bisa meleset. Sehingga mereka datang lagi, datang kembali dan datang lagi. Berbagai universitas Eropa, berbagai wartawan di luar negeri datang. Bahkan sekarang dalam negeri lagi tertarik. Ya saya uraikan apa yang ada dan sesuai patung-patung itu begitulah kedatangannya. Bahwa di mana dia lolos disitulah saya buat. Di mana dia lolos dan sesuai kedatangannya begitulah. Saya tidak bisa merubah. Jika saya merubah itu harus orangnya datang dan saya izin sama dia. Kalau begitu saya akan perbaiki tempatmu seperti ini. Kalau tidak saya tak berani. Karena akan membuatkan dua masalah, buat saya luka dan bisa-bisa jatuh. Kadang-kala jatuh sakit. Sehingga saya juga tidak seberapa berani harus saya izin sama orangnya. Orang yang pertama datang, jika dia datang bahwa saya akan perbaiki tempatmu sesuai kedatanganmu lagi. Baru saya berani perbaiki, kalau tidak berani sama sekali. Agak takut-takut juga. Iya, karena ya namanya keyakinan kan. Ya, jadi disitulah sehingga setiap orang setelah saya bikinkan begitulah. Seperti kemarin dari notaris, dia datang begitulah saya bilang. Apa yang ada begitu, saya tidak akan berani merubah, begitulah. Seperti itu dia patung dia itulah. Di lapangan itu. Patung-patung yang sudah ada seperti TNI katanya begini, TNI itu begini. Begitulah di situ dia berdiri, di situ. Tidak bisa saya pindahkan tempat lain. Oke. Hanya dikatakan kami minta souvenir. Souvenir itu atau kenangan bahwa mereka pernah ke sini. Setiap tanda-tanda yang ada itu merupakan kunjungan. Buah kunjungan. Kalau memang sejak awal saya bikin mungkin banyak. Tetapi kami setelah buat keputusan dengan ilmuwan Eropa itu, kami beri nama Istana Dunia. Kenapa? Jendela Dunia supaya ada nama, supaya mudah dikunjungi. Karena kalau tidak begitu susah dikunjungi karena ini dalam hutan. Supaya mudah dijangkau bahwa tempatnya ini sekitar arahnya di sini. Itulah dikasih kenangan bahwa inilah modelnya. Dan banyak tahun baru ada. Bukan langsung setelah saya dijumpai itu, tidak. Melalui penelitian panjang dari Australia, mahasiswa di drop, Manila, Filipina di drop semua. Lebih ke seni. Iya, kalau kita lihat orang, saya itu sebenarnya orang seni kalau dilihat. Akan tetapi saya juga tidak mengetahui apakah saya orang seni, sebab itu hanya saya mengembangkan orang yang datang itu, bahwa begitulah kemampuannya. Tetapi bagi orang yang dianggap seni, karena bisa ada kayu semacam manusia bisa kita ambil, itu kita simpan di sini, kita pasang bahwa itulah hasil kedatanganmu. Tidak akan saya berani roba, walaupun ditawar berapa itu semiskin saya ini, saya tidak akan berani jual, karena itu karya dan itu jangan sekali-kali ambil, akan menyebabkan kematian. Orang yang akan ambil itu umur pendek, kalau bukan keluarga yang diambil satu mati. Jadi izin saya dulu, kalau saya kasih izin boleh, kalau tidak usah. Tidak usah. Karena apa? Karena ini merupakan saya punya tanah, punya rumah, walaupun segubuk ini, tapi permainan orang lain punya. Jadi bagaimana saya? Tidak bisa juga. Jadi kalau boleh izin, kalau saya kasih izin boleh, kalau tidak berarti saya dapatkan gantinya. Kalau saya tidak kasih izin itu risiko. Dia datang loh malam, kita tak nampak mata aja tiba-tiba dia sakiti kita. Dia datang, memang dia datang, bukan main, dia datang. Kita tengok tak ada manusia, tapi dia datang dan keluar, dia kayak pintu itu dia keluar begitu aja. Jadi bukan sebuah cerita mustahil, memang terjadi sebuah fakta yang tidak bisa di ini. Ya. Ke pantai. Dari pantai 1 kilo. Jadi setiap umpamanya Bapak datang ke sini dengan alat begitu, saya akan mendapatkan alat seperti itu. Ya ketika saya diwawancara di televisi Singapura, bagaimana saya jika saya lulus di sini akan ada alatnya juga seperti itu, dia ada. Tidak bisa dia menghindari dari situ. Akan simpan juga di situ, ke pantai saya. Ke pantai melihat bahwa dia sudah naik di titik mana, saya ambil dan bawa ke sini simpan. Saya simpan. Setelah saya pasang ini, setiap tempat ini hanya 5 menit setiap satu tempat itu.
Jika ada yang datang berarti saya batalkan, itu saya tunda beberapa minggu baru saya bikin lagi. Tidak bisa saya lanjutkan. Setiap saya kan hanya 5 menit dia punya waktu. Kalau sudah jadi 5 menit berarti orang itu saya katakan sukses. Sendiri. Tak ada keluarga saya di Sulawesi sana. Pulau Buton sana. Oh iya, saya tamat di SMP Negeri Lombe, SMA Negeri Lombe, Buton Tengah. Pulau Buton. Oh, dari bawah Lombe lah. Tapi orang tua juga dari... Orang tua sudah almarhum semua. Tinggal abang dan saya melihat ini, membangun ini aja. Ya keadaannya seperti ini. Setelah saya ketahui dan sekarang saya suruh orang untuk membuktikan apakah tempat itu benar atau tidak, hanya itu. Tapi kalau yang dari Tanjung Pinang sendiri sering datang ke sini juga? Sering, kadang dari Pemda Bintan sana, dari mana-mana datang. Ini kalau bukan Covid ini yang paling banyak memang turis. Wartawan dari luar negeri. Wartawan, turis dari Universitas Eropa tiba-tiba muncul. Dia melalui Singapura, kadang kumpulan pelajar sedunia, kadang kumpulan mahasiswa sedunia datang. Berbas-bas datang jumpa saya. Kalau mereka tidak ingin ditapis, diperlambat, mereka sanggup tidur di hotel-hotel murah di sini. harus jumpa. Dia harus jumpa dengan saya. Sebenarnya ini akan, kalau ada kesepakatan dengan pihak Pemda Bintan dengan pihak pengembang, ini sebenarnya saya harus wakafkan untuk sentralisasi dunia. Dan kalaupun saya kan ada tanah di bawah, kalau mau jual di bawah sana, tapi itu ada perundingan tentang kehidupan saya, ini tidak bisa saya rubah. Kan saya tak berani juga. Sebab jika di sini kita merubah satu, akan terjadi tsunami. Jadi saya juga takut. Tetapi itu ada perundingan, saya ini kan tidak ada kehidupan lain. Karena itu harus ada perundingan dari pihak pemerintah daerah, pihak juga grup Salim, tidak bisa sembarangan juga. Karena saya ini kan berada di bawah naungan grup Salim ini, dikelilingi grup Salim, tidak berani juga. Cuma saya ini kan bukan orang kaya juga. Tentu kita ini yang sudah ada ini memang tidak akan berani saya merubah. Oh tidak, memang digratiskan di sini. Digratiskan di sini, akan tetapi setelah orang itu mungkin sudah berhasil, sudah menjadi pejabat, apa semua, dia pengusaha, kadang-kadang ada dia bawa ini, kadang-kadang kita mau tolak tak enak juga lah. Itu kita sebagai manusia, tapi kita memang ini digratiskan, karena saya juga takut. Sudah dipesankan oleh ilmuwan ini, jangan mengambil sesuatu kepada orang lain, cubit kulit sendiri, itulah orang lain. Itu pesan mereka, karena tempat ini akan dikunjungi siapapun. Sebab setiap orang punya kepentingan besar, dia datang jumpa saya. Jadi saya selalu katakan, mereka selalu katakan, janganlah kamu meminta sesuatu kepada mereka, tetapi upayakanlah dia menjadi seorang yang tinggi. Akan tetapi setelah dia berhasil menjadi orang sukses, cubit kulit sendiri, itulah orang lain. Artinya berbuat adillah ke pemimpinannya, karena akan menjadi orang besar. Kalau saya mungkin nasib saya sudah seperti ini. Kalau saya tak berani lah minta apa-apa. Ini asli, sesuai menurut tim lingkungan hidup sedunia dari Swedia. Dia katakan bahwa ini umurnya 150 tahun. Dia katakan dia dulu di situ, dia tim lingkungan hidup sedunia, dia keliling dunia dan dia katakan ini umurnya 150 tahun. Saya dapat di pantai. Saya juga tidak tahu jenis dia ini, menurut kebiasaan orang suku laut, dia takut kalau ada perubahan di sini saya membangun, dia harus bunuh ini untuk mereka pesta dengan arak, minum-minum. Jadi kulitnya dibuang, lalu saya bawa. Dia harus bunuh ini, potong, baru dia makan dengan arak. Suku laut, kebiasaan suku laut, jika saya membangun di sini, dia takut kalau dia ke laut tumbang ataupun perahu dia terbalik, dia harus potong daging, diambil, ini dia buang. Daripada kau buang, saya ambil. Itulah saya. Tidak juga, tidak, dia sih waktu. Setiap ada perubahan yang saya lakukan di sini pembangunan, baru dia potong, potong satu. Dia potong satu, baru kulitnya dibuat, dia ambil isinya aja untuk minum dengan arak. Itu fungsi mereka bisa melakukan perjalanan jarak jauh, tidur di perahu dengan gayanya mereka. Itulah mereka, menurut kepercayaan mereka. Kita tak tahu juga lah.
Ya dia begitu. Jadi dia buang, saya ambil lah sampai sini. Nah itulah menurut tim lingkungan hidup sedunia ini umurnya 150 tahun. Boleh, siapapun boleh kunjungi. Yang utama bagi saya di sini, saya selalu pesan berniat baik di sini. Sebab jika tidak berniat baik, sesungguhnya sangat sakit. Kadang-kala dia banting kita di motor, kadang-kala kita dicebur ke kali, kadang-kala rumah kita terbakar. Jadi di luar dugaan kita terjadi. Lalu bagus saya selalu katakan, apapun yang terjadi jumpa saya dan rundinglah bagus-bagus. Saya akan beri jalan jika saya mampu. Walaupun itu sakit buat saya, walaupun itu nanti menyakiti saya akan beri jalan jika memang saya mampu. Nah, ya izin dan itu berbuatlah yang terbaik. Mudah-mudahan akan membantu perjalanan karirmu yang akan datang. Itulah pesan saya.